Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifanatul Aini dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM akhir 013. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal dari reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2. Nah, jadi soal ini terbagi dalam 3 section ya teman-teman. Pada section pertama ini merupakan uraian konsep dari reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2. Untuk section yang kedua merupakan analisis hasil reaksi dan juga mekanisme dari SN1. Sedangkan untuk yang section ketiga itu merupakan analisis hasil reaksi dan juga mekanisme dari SN2. Nah, langsung saja kita masuk ke section yang pertama. Jadi untuk section yang pertama ini sebenarnya merupakan perbedaan dari reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2. Nah, untuk yang pertama ini ada jumlah tahap reaksi. Untuk reaksi SN1 sendiri ini berlangsung dalam 2 tahap utama, yaitu tahap pembentukan karbokation lalu serangan nukleofil. Nah, tahap ini terjadi karena gugus pergi ini keluar dulu sehingga terbentuk intermediate kemudian. Sedangkan pada SN2 ini reaksinya berlangsung dalam satu tahap yang serempak karena serangan nukleofil dan juga keluarnya gugus pergi ini terjadi secara bersamaan. Jadi reaksinya berlangsung serentak itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada hukum laju reaksi. Untuk SN1 ini adalah reaksi orde pertama, yang laju reaksinya hanya bergantung pada konsentrasi substrat. Sedangkan pada SN kedua adalah reaksi orde kedua, bergantung pada konsentrasi substrat dan juga nukleofil. Nah, untuk SN1 ini merupakan tahap penentu laju reaksi adalah pembentukan karbokation. Dan sedangkan untuk SN yang kedua itu nukleofilnya ikut dalam penentu laju reaksi. Nah, untuk yang C ini jenis substrat yang paling mudah bereaksi. Nah, untuk SN1 paling mudah pada substrat tersier, kemudian sekunder, primer dan juga metil urutannya ya. Untuk tahap karbokation tersier ini paling stabil. Nah, sedangkan pada SN2 ini berbanding terbalik dari SN1 teman-teman, yaitu dimulai dari metil, primer, sekunder, dan juga tersier, karena SN2 ini sensitif terhadap hambatan sterik. Kemudian untuk kekuatan nukleofil ini, SN1 tidak bergantung pada kekuatan nukleofil atau nukleofil lemah seperti H2O atau alkohol, sudah cukup. Nah, karena tahap penentu laju reaksi ini bukan serangan nukleofil. Sedangkan pada SN2 ini membutuhkan nukleofil kuat seperti OH- dan juga CN-. Nah, untuk SN2 ini sangat penting karena nukleofil kuat ini dapat mempercepat reaksi. Nah, untuk jenis pelarut yang mendukung, SN1 ini difasilitasi oleh pelarut polar protik, misalnya air dan juga alkohol, karena dapat menstabilkan karbokation intermediate. Sedangkan pada SN2 ini lebih menyukai pelarut polar aprotik seperti aseton dan juga DMSO karena tidak akan menyelubungi atau mensolvasi nukleofil sehingga nukleofilnya akan tetap reaktif. Nah, jadi SN2 ini dapat meningkatkan kestabilan nukleofilitas. Nah, untuk kemungkinan terbentuknya karbokation ini, SN1 akan selalu membentuk karbokation sebagai intermediate. Sedangkan SN2 ini tidak dapat membentuk karbokation, hanya dapat melalui keadaan transisi. Nah, untuk stereokimia produk yang dihasilkannya, SN1 ini menghasilkan campuran rasemat atau sepasang enantiomer karena nukleofil dapat menyerang dari 2 sisi karbokation yang planar. Sedangkan pada SN2 ini menghasilkan produk dengan inversi konfigurasi yang sempurna atau seperti inversi Walden akibat serangan nukleofil dari arah yang belakang atau backside attack. Baik, langsung saja kita lanjut ke section kedua, yaitu merupakan analisis hasil reaksi dan juga mekanisme dari SN1. Nah, langsung saja kita ke soal 2A, yaitu soal tingkat dasar ya teman-teman. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan produk utama dan juga menuliskan mekanisme reaksi lengkap pada reaksi CH3
3 kali CBr plus H2O. Nah, jadi reaksi ini akan menghasilkan produk utama yaitu CH3 3 kali COH atau tert butanol. Nah, substrat tersiernya pada reaksi ini yaitu pastinya SN1 ya teman-teman, karena tadi di soal kedua ini membahas SN1. Nah, untuk mekanismenya sendiri terjadi 3 tahap. Untuk tahap yang pertama ini merupakan tahap pembentukan karbokation atau tahap ionisasi, yaitu masih pada tahap yang lambat. Karena ikatan C dengan Br pada tert-butil bromida putus secara heterolitik. Br akan pergi membawa elektron membentuk ion bromida atau Br- dan juga karbokation tersier yang stabil yang akan menghasilkan produk CH3 3 kali C+. Nah, pada tahap 2 ini merupakan tahap serangan nukleofil, di mana molekul air atau H2O yang bertindak sebagai nukleofil lemah akan menyerang karbokation, yaitu CH3 3 kali C+ tadi, menggunakan pasangan elektron bebas pada atom oksigen, yang akan membentuk ion oxonium intermediate. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan CH3 3 kali C, O plus H2. Nah, untuk tahap yang ketiga ini merupakan tahap deprotonasi, di mana molekul air lain ini bertindak sebagai basa dan akan mengambil satu proton H+ dari ion oxonium yang akan menghasilkan produk akhir netral, yaitu CH3 3 kali COH dan juga ion hidronium. Ini dapat dilihat ya teman-teman reaksinya. Kemudian lanjut pada soal 2B yaitu tingkat menengah. Kita akan pada soal ini merupakan senyawa benzilik. Kita diminta untuk menentukan produk utama dan juga menuliskan mekanisme reaksi yang lengkap untuk reaksi ini C6H5CH2Cl plus CH3OH. Nah, pada reaksi ini akan menghasilkan produk utama yaitu C6H5CH2OCH3 atau benzil metil ether. Nah, pada reaksi ini terjadi 3 mekanisme seperti tadi ya. Mekanisme yang pertama yaitu terbentuknya karbokation benzilik yang stabil oleh resonansi cincin benzena. Untuk mekanismenya ini klorida atau Cl- akan lepas dan juga menghasilkan kation benzilik atau C6H5CH2+. Nah, kemudian untuk mekanisme selanjutnya itu metanol ini akan menyerang atau CH3OH ini akan menyerang kation tersebut yang diikuti deprotonasi untuk membentuk ether. Nah, ini untuk reaksi yang terakhir itu ada deprotonasi. Nah, untuk kestabilitasinya ini meskipun reaksi ini adalah karbon primer atau kation benzilik yaitu C6H5CH2+, sangat stabil karena terstabilkan oleh resonansi. Nah, jadi elektron Pi dari cincin benzena ini dapat terdelokalisasi ke orbital P yang kosong pada atom karbon yang bermuatan positif tersebut. Nah, jadi kestabilan ini akan memicu reaksi lebih suka berjalan via mekanisme SN1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk soal 2C lanjut ya. Untuk soal 2C ini ada penataan atau urutan kereaktifan. Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk mengurutkan senyawa dari yang paling mudah hingga paling susah mengalami reaksi SN1. Oke. Nah, jadi untuk urutan reaktivitasnya ini dari paling mudah ke yang paling susah ya teman-teman. Untuk yang pertama ada tert-butil klorida. Ini yang paling mudah berarti. Selanjutnya untuk yang kedua ini ada benzil klorida, yang ketiga ada 2 kloropropana dan yang terakhir ada 1 kloropropana. Nah, jadi laju reaksi SN1 ini berbanding lurus dengan stabilitas karbokation yang terbentuk. Nah, untuk senyawa 1 ini akan membentuk karbokation tersier yang sangat stabil. Untuk senyawa 2 akan membentuk karbokation benzilik atau primer dan juga senyawa ini sangat stabil karena resonansi cincin aromatik. Untuk senyawa 3 ini akan membentuk karbokation sekunder atau yang
biasanya kurang stabil, dan untuk senyawa yang keempat ini akan membentuk karbokation primer, atau yang terakhir ini paling tidak stabil ya teman-teman. Nah, untuk senyawa yang semakin stabil karbokationnya ini akan mengalami reaksi yang sangat cepat. Reaksi SN1-nya ini akan sangat cepat. Selanjutnya kita masuk ke soal 2D, yaitu tingkat lanjut atau analisis stereokimia SN1. Nah, pada soal ini kita diminta suatu senyawa kiral 1 bromo 1 fenil etana direaksikan dengan etanol akan menghasilkan apa? Nah, jadi reaksi tersebut itu akan menghasilkan C6H5CH OC2H5CH3 atau yang biasa disebut dengan 1 etaksi 1 fenil etana. Nah, untuk mekanismenya itu terjadi di SN1 atau karbokation benzilik yang stabil. Nah, untuk mekanismenya yang paling mungkin terjadi di reaksi ini adalah mekanisme SN1 tadi ya, karena substratnya dapat membentuk karbokation benzilik sekunder yang sangat stabil akibat resonansi cincin benzena, dan juga pelarutnya itu etanol atau polar protik dan nukleofil lemah. Nah, untuk stereokimianya ini, saat ion bromida lepas, intermediate ini karbokation yang terbentuk memiliki struktur geometri planar atau hibridisasi sp2. Nah, hal tersebut memungkinkan molekul etanol ini untuk menyerang karbon yang bermuatan positif dari sisi depan atau sisi belakang dengan probabilitas atau kemungkinan yang hampir sama besar. Nah, untuk produknya ini merupakan campuran stereoisomer atau campuran racemate. Nah, jadi reaksi ini akan menghasilkan campuran stereoisomer karena serangan dari dua arah pada karbokation planar yang memiliki kemungkinan yang sama, yang tadi ya akan membentuk produk dengan konfigurasi R dan juga S dalam rasio sekitar 50:50. Jadi rasionya ini juga sama ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke soal section ketiga ya teman-teman, yaitu analisis hasil reaksi dan juga mekanisme dari SN2. Nah, untuk soal 3A-nya ini nggak ada ya teman-teman, jadi kita langsung masuk ke soal 3B, yaitu pada tingkat menengah atau senyawa benzilik. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan produk utama dan juga menuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi ini, C6H5CH2Br plus Cn-. Nah, reaksi tersebut akan menghasilkan produk utama yaitu C6H5CH2Cn atau bensil sianida atau biasa disebut fenil acetonitril, yaitu gugus Br-nya. Dari reaksi tersebut akan diganti oleh gugus siano atau Cn ya. Jadi menghasilkan bensil sianida. Nah, mengapa reaksi ini itu cepat? Karena walaupun mengandung cincin benzena yang besar, atom karbon tempat gugus pergi ini atau Br yang menempel adalah karbon primer, sehingga tidak terdapat halangan steric yang signifikan dari arah belakang cincin. Nah, di samping itu, ikatan pi pada cincin benzena ini ikut menstabilkan transition state atau keadaan transisi dari SN2 ini. Nah, sehingga energi aktivitasnya menjadi rendah dan juga reaksinya akan berjalan cepat. Gitu untuk reaksi senyawa benzilik ini. Nah, selanjutnya pada soal 3C ini kita diminta untuk mengurutkan senyawa dari paling mudah hingga paling susah untuk mengalami reaksi SN2 ini. Nah, jadi urutannya kalau di soal bisa dilihat ya teman-teman soalnya itu. Kemudian kita akan mengurutkan dari paling mudah ke paling susah bereaksi. Nah, untuk yang pertama ini ada bromometana. Yang kedua ada bromoetana. Yang ketiga ada 2 bromopropana. Dan yang terakhir ada third butyl bromida. Nah, kenapa reaksi tersebut urutannya seperti itu? Karena reaksi SN2 ini sangat sensitif terhadap
hambatan sterik atau ukuran dan juga jumlah gugus di sekitar atom karbon ini reaktif. Karena nukleofil harus menyerang secara simultan dari arah yang berlawanan dari gugus pergi. Sehingga bromometana ini tidak memiliki hambatan dari gugus alkil besar yang hanya ada hidrogen. Nah, sehingga paling cepat bereaksi. Semakin banyak cabang seperti pada third butyl bromida, jalurnya akan tertutup sama sekali. Dimana itu artinya terlalu banyak halangan sterik ya pada third butyl bromida ini. Nah, selanjutnya pada 3D ini ada konfigurasi kursi sikloheksana. Nah, langsung saja ya, untuk yang konformer yang lebih mudah mengalami SN2 ini merupakan konformer 2 ya teman-teman. Pada konformer 1 ini merupakan BR aksial dan pada konformer 2 merupakan BR ekuatorial. Nah, jadi yang lebih mudah bereaksi SN2 ini merupakan konformer 2. Maaf, ini tulisannya salah ya teman-teman. Nah, jadi mekanisme dari SN2 ini mengharuskan serangan nukleofil dari arah yang berlawanan gugus pergi atau backside attack. Nah, jika gugus pergi atau BR ini berada pada posisi ekuatorial atau konformer 1, arah serangan belakangnya ini akan menabrak cincin sikloheksana itu sendiri atau menjadi halangan steriknya akan tinggi. Nah, jika gugus pergi berada pada posisi yang aksial atau konformer 2 ini, arah serangan dari belakang berada pada jalur paralel yang relatif lebih terbuka bebas dari rintangan Nah, arah serangan belakang berada pada jalur paralel yang relatif lebih terbuka bebas dari rintangan sistem cincin. Nah, untuk perubahan orientasinya, karena serangan harus dari arah belakang saat BR yang berposisi aksial lepas, nukleofil dari OH- ini akan masuk dan juga menempati posisi kebalikannya tadi, yaitu posisi ekuatorial. Dan juga akan terjadi inversi konfigurasi dari bentuk geometri trans ke cis atau sebaliknya. Nah, untuk soal yang terakhir ini yaitu 3E merupakan analisis stereokimia inversion. Nah, langsung saja. Pada produk reaksi ini menghasilkan pada ini terjadi reaksi RCH3 CHBr CH2 CH3 plus OH. Nah, dari reaksi itu akan menghasilkan produk utama yaitu S2 butanol. Nah, untuk mekanismenya sendiri, ion hidroksida atau OH- bertindak sebagai nukleofil yang kuat dan juga akan mendatangi atom C chiral dari sisi yang bergerak lurus searah. Nah, jadi berlawanan sudut 180 derajat terhadap gugus pergi atau BR-nya. Nah, seiring terbukanya ikatan C dengan OH, ikatan C dengan BR akan merenggang dan akhirnya akan putus pada keadaan transisi satu tahap yang serempak. Nah, untuk perubahan konfigurasinya ini akan terjadi pembalikan orientasi pada pusat chiral, seperti payung yang terbalik jika terkena tiupan angin liat. Nah, untuk 3 gugus lain ini, seperti H, CH3, dan juga CH2, CH3, ini akan didorong ke sisi yang berlawanan arah. Nah, untuk mempertahankan atau inversi. Nah, jadi produk ini akan mengalami inversi. Reaksi SN2 ini pada atom karbon chiral akan selalu menyebabkan kebalikan orientasi secara absolut dari reaktannya atau inversi Walden. Karena substrat awal konfigurasi R, maka produknya murni berkonfigurasi R. Nah, jadi produknya ini akan berubah dari R menjadi S ya, teman-teman. Nah, oke, untuk soalnya sudah kita bahas semua ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan ini saya cukupkan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam berbicara dan juga jika kurang jelas bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.